Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Mata Yunxiao menyipit saat dia merasakan bahaya dalam susunan 100 jimat. Wajahnya menjadi gelap, dia mengangkat tangannya dan dua kekuatan unsur muncul, berputar ke kiri dan ke kanan. Langit berubah menjadi dua warna saat dia dengan dingin berteriak, kincir yang bagus. Dia mengatupkan tangannya, dan angin api yang bergelombang terjerat bersama, memuntahkan pilar api yang membubung ke langit, aliran cahaya api terbang di sekitar tubuhnya, dan tiba-tiba terbakar ke segala arah. Huci, api ilahi dan angin astral menyapu langit, melahap semua jimat dan menghancurkannya berkeping-keping di bawah kekuatan dua elemen. Bum bum bum, saat angin dan api terpisah, semua jimat meledak, mengirimkan bola kekuatan esensi yang menakutkan ke segala arah. Tubuh Yunxiao menjadi tidak stabil di bawah benturan, seolah-olah dia telah kehilangan bentuknya. Setelah beberapa saat, dia berangsur-angsur menjadi tenang, wajahnya dingin, dan matanya dingin. Pergi, dia berteriak saat dia mengganti segel tangannya. Api yang memenuhi langit berubah menjadi Crimson Phoenix yang besar, pusaran melonjak di sekitarnya seolah-olah terbang dengan angin dan jatuh dari 9 surga. Semua orang yang hadir terkejut, dan darah mereka mendidih. Phoenix adalah kepala dari semua burung, melambangkan keberuntungan dan memberi orang rasa kebenaran. Di sisi lain, ikan biru aneh itu tampak ganas dan menakutkan, dan sekilas bisa diketahui bahwa itu adalah makhluk jahat. Selain itu, Yunxiao terlihat gagah berani dan tampan, sedangkan Qiu Muji justru sebaliknya, dia sudah tua dan memiliki wajah seperti herring, membuat semua orang diam-diam berharap Yunxiao akan menang dan membunuh ikan aneh itu. Apa? Mata Qiu Muji dipenuhi dengan kengerian yang luar biasa saat dia melihat api yang mengamuk terbang ke arahnya. Dia menemukan bahwa Yunxiao hanya muncul sesaat, tetapi dia lebih terkejut daripada yang dia alami dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai alkemis tingkat atas, dia secara alami bisa merasakan keanehan api dan angin kencang. Mereka tidak hanya memiliki kualitas yang sangat tinggi, tetapi mereka juga tampaknya memiliki semangat mereka sendiri, seolah-olah mereka hidup bian. Ikan kapal perang. Dia menginjak kakinya di punggung ikan itu. Perut ikan biru aneh itu bergemuruh dan mengeluarkan gelembung dari mulutnya. Gelembung itu langsung mengembang hingga berukuran beberapa hektar dan menutupi dirinya sendiri. Sejumlah besar cairan hijau menyembur keluar dari gelembung, memenuhi seluruh ruang. Ledakan. Badai api ilahi, yang berbentuk phoenix, menghantam gelembung dan menyebar dalam sekejap, menelan seluruh gelembung. Ketika orang-orang di kota melihat ke atas, itu seperti bola api besar di langit, meliputi area seluas beberapa hektar. Panas yang sangat besar menyebabkan suhu seluruh kota tiba-tiba naik. Ledakan. Gelembung itu akhirnya tidak tahan terbakar dan meledak. Air hijau juga memercik ke segala arah. Sebelum jatuh, itu berubah menjadi uap air dan menguap sepenuhnya. Langit tertutup kabut biru tebal. Yunxiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan berkata, "Sebar." Angin astral berputar di bawah, meniup semua kabut dalam sekejap dan memulihkan langit yang cerah dan cerah. Di langit yang luas, ikan aneh dan Qiu Muji telah menghilang. Apakah kamu sudah mati? Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di bawah sangat terkejut, dan sebuah pikiran muncul di benak mereka. Dengan ikan aneh dan kekuatan menakutkan lelaki tua itu, mereka seharusnya tidak mati begitu saja, bukan? Namun, api ilahi dan angin astral benar-benar menakutkan. Mereka bisa merasakan penindasan yang mendalam dari 10.000 meter ke bawah, dan itu tidak akan berlebihan bahkan jika mereka dibakar menjadi abu. Qinzi dan Lu Ziyuan saling memandang dengan kaget dan berkata dengan susah payah, teleportasi yang lebih besar. Saat semua orang memiliki pikiran liar, bayangan tiba-tiba muncul di langit yang cerah, menutupi Yunxiao seperti awan gelap. Murid Yunxiao menyempit saat dia melihat ke atas dan melihat bayangan hitam di langit terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti meteorit. Bentuk bayangan hitam juga perlahan muncul. Itu sebenarnya adalah kaki binatang raksasa yang berukuran setengah hektar, itu menginjak seperti gunung. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di kakinya dan tiba-tiba terbang keluar, mereka berputar di sekelilingnya seperti nebula.
Tanah 10.000 meter di bawah mereka runtuh dengan ledakan dari tekanan aura, meninggalkan jejak kaki yang sangat besar. Seluruh kota bergetar di bawah kekuatan tendangan ini, dan sejumlah besar bangunan runtuh. Yun Xiao mendongak dengan ngeri dan melihat karakter, desir, yang ditulis dalam aksara kuno Dazuan di bawah jejak kaki, bersinar dengan cahaya keemasan. Udara di bawah kakinya langsung dikompresi hingga ekstrim dan meledak lapis demi lapis, tubuhnya juga terasa tertekan, ruang di sekitarnya benar-benar dibelenggu, dan dia tidak bisa berteleportasi. Ini Ying Luo, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Jejak kaki itu semakin dekat, dan dia tidak punya waktu untuk berpikir lagi, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan kulitnya langsung berubah menjadi emas cemerlang, di kulitnya, banyak pola iblis mengembun. Kemudian, tangan kirinya membentuk segel, dan sutra langit iblis muncul, pola iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dengan kilatan cahaya pedang di tangan kanannya, pedang bintang destroyer muncul di tangannya, sebuah pedang akan menyebar dan jimat pedang memenuhi langit. Seolah-olah dia telah mengenali kaki raksasa itu, Yun Xiao tidak lagi berani menahan diri, dia menaikkan auranya ke puncak dan terus mengumpulkan kekuatan pedangnya. Angin dan awan melonjak di seluruh langit, dan langsung menjadi berat dan menindas. Di sebuah kedai teh biasa-biasa saja di pinggir kota, dua pria sedang duduk di dekat jendela, minum teh dan menyaksikan pertempuran. Salah satu dari mereka berpakaian merah, dengan lengan awan yang dalam dan cincin giok di jari-jarinya yang ramping dan indah, dia berkonsentrasi menyeduh teh. Gerakannya elegan dan indah, memberi orang perasaan yang menyenangkan, saat aroma teh berubah menjadi uap air, itu menyegarkan. Meskipun langit yang jauh terus-menerus bergetar, dunia fana tampaknya tidak terlalu terpengaruh, kebanyakan dari mereka mengira itu adalah semacam fenomena langit, seperti guntur dan hujan, mereka tidak bisa melihatnya. Namun, ada juga banyak pembudidaya yang berkumpul di kedai teh, semuanya terjepit di depan pagar, tidak berani bernapas keras saat mereka melihat ke kejauhan, mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka, tidak ingin minum teh sama sekali. Tangan Xiao Xiao tiba-tiba sedikit gemetar, dan tutup teh mengenai mangkuk, membuat suara, beberapa teh tumpah, segera merendam meja teh Nanmu yang indah. Orang di seberangnya sangat kurus dan tinggi, rambutnya sudah memutih, dan warna jubah hijau panjangnya telah memudar, wajahnya yang besar dan sederhana tampak agak kusam. Satu-satunya titik terang adalah sepasang matanya cerah, dan pada saat ini, pupil matanya berkedip dengan ekspresi terkejut. Mereka berdua saling memandang dan melihat kesungguhan dan keterkejutan di mata satu sama lain. Teh di atas meja terbalik, dan dia tidak lagi memiliki mood untuk mencicipinya saat dia melihat ke kejauhan. Ini adalah teknik pedang Gu Fei Yang, Kasaya yang menghancurkan bintang. Xiao Xiao berdiri dan melihat keluar jendela ke kejauhan, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung, pedang penghancur bintang memang ada di tangannya, dan desas-desus bahwa dia terkait dengan Gu Fei Yang kemungkinan besar benar. Tinggi di langit di kejauhan, Yun Xiao mengedarkan kekuatan pedangnya secara ekstrim, dan rune pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, yang kemudian dia gunakan untuk menebas kaki Kun. Teknik pedang penghancuran bintang, ledakan, cahaya pedang yang tak tertandingi melesat ke langit seperti letusan gunung berapi, seluruh kota dan langit bergetar hebat. Kaki besar itu menginjak cahaya pedang, dan simbol-simbol menakutkan meledak, tekanan roh hancur sedikit demi inci, memercik ke segala arah, getaran datang dari pemusnahan planet. Ledakan. Beberapa ledakan keras terdengar, dan tubuh Yun Xiao bergetar, kekuatan teknik pedangnya tiba-tiba runtuh di bawah kaki raksasa, dan tekanan tak terbatas jatuh dari langit, menembus lapisan niat dan pertahanan pedang. Dalam keterkejutannya, dia mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa rusak secara ekstrim, dan ki iblis menyembur keluar, mengembun menjadi kepalan tangan dan meninju. Ledakan. Kaki raksasa itu akhirnya mendarat dan menginjak tinjunya, menekan tanpa ketegangan. Seolah-olah dia membawa gunung di punggungnya, Yun Xiao diinjak dari langit dan terbanting ke tanah. Bum bum bum. Melihat ke bawah dari langit, orang bisa melihat bahwa tengah kota telah benar-benar runtuh, kekuatan tak terbatas menyapu ke segala arah, menghancurkan semua bangunan dan mengubah kota menjadi sepotong tanah hangus. Asap tebal mengepul ke langit dan memenuhi langit di atas kota, mengubahnya menjadi dunia yang kabur. Sangat kuat.
Itu memang kaki Diting. Di dalam kedai teh, Xiao Xiao merasakan fluktuasi energi unsur yang masuk dan wajahnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Nama pria kayu itu adalah Huan Mi, matanya juga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata dengan suara yang dalam, cakar dunia bawah, kaki Diting. Jie gila ini mengumpulkan semua jenis bagian tubuh asing yang kuat dan mencangkokkannya ke tubuhnya, semua orang mengira otaknya rusak, tapi siapa sangka dia begitu kuat. Ekspresi wajah Xiao Xiao terus berubah, akhirnya, dia tersenyum dan berkata, dia benar-benar mencoba mencari jalan keluar, jika dia ingin mencapai tubuh fisik terkuat, selain satu dari 10.000 bakat dan keberuntungan, dia hanya bisa mengambil jalan yang tidak konvensional. Sejujurnya, tidakkah kamu iri dengan kekuatan ini? Apakah kamu tidak menginginkannya? Bahkan jika aku menginginkannya, aku tidak akan membiarkan diriku menjadi manusia, kata Huan Mi dingin. Anggota tubuh yang bermutasi ini pasti memiliki atribut yang sangat kuat, dan serangan baliknya tidak akan rendah. Menyempurnakan dan menggabungkan semuanya akan lebih sulit daripada langsung berkultivasi untuk menjadi orang suci. Hehe, kamu tidak dapat menemukan orang kedua di dunia ini yang telah menyucikan tubuh fisiknya, selain Ao Changkong. Jika dia bisa menjadi seseorang yang hanya di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang, menjadi seseorang yang bukan manusia atau iblis, itu akan sepadan. Petik 2. Xiao Xiao terkekeh dan menambahkan setelah jeda, selain itu, para alkemis ini adalah sekelompok orang gila. Mata Huan Mi tidak yakin saat dia melihat keluar jendela dengan sedikit khawatir, apakah pahlawan gila membunuh Yun Xiao? Petik 2. Jangan khawatir, kata Xiao Xiao sambil tersenyum, jika Yun Xiao bisa mati dengan mudah, dia pasti sudah mati sejak lama. Dari informasi yang diberikan Tuan Wei Qing kepada kami, saya khawatir Yun Xiao akan membunuh pahlawan gila. Jika itu masalahnya, maka perjalanan ini akan jauh lebih mudah, kata Huan Mi. Ekspresi wajahnya rileks, dia ingin mengambil teh dan meminumnya, tetapi ternyata itu telah terjatuh, jadi dia hanya bisa menyerah. Hehe, aku juga tidak menyangka mereka akan bertarung. Xiao Xiao tertawa, yang terbaik adalah jika kedua belah pihak menderita kerugian besar dan kita bisa mendapatkan keuntungan darinya. Petik 2. Ya, saya harap Yun Xiao bisa bertahan sedikit lebih lama. Huan Mi mengangguk, jika tidak, dengan kekuatan orang gila ini, akan membutuhkan banyak usaha untuk merawatnya. Ekspresi Xiao Xiao menjadi dingin, hanya masalah waktu sebelum orang gila ini mati, katanya dingin, bahkan jika Tuan Wei Qing tidak mengirim kita, kita akan tetap mati selama kita mengirim beritanya ke lautan pembentukan jiwa. Hanya saja ada banyak rahasia di gunung, jadi kita hanya bisa melakukannya sendiri. Sangat disayangkan bahwa Li Yun Xiao ini benar-benar jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Huan Mi tampak lelah, saya harap Tuan Wei Qing tidak akan membunuhnya. Jangan berspekulasi tentang masalah Anda, Sir, katanya, kami hanya akan melakukan bagian kami. Jika Yun Xiao dibiarkan tumbuh pada akhirnya, itu mungkin bukan hal yang baik untuk seluruh alam bela diri surgawi. Percakapan antara keduanya tidak disembunyikan sama sekali. Jadi seniman bela diri lainnya di kedai teh juga mendengarnya dengan jelas, dan wajah mereka sedikit berubah. Banyak orang sepertinya telah memperhatikan sesuatu dan buru-buru pergi dengan kepala menunduk. Mereka baru saja melangkah ke kedai teh ketika mereka bertemu dengan kekuatan tak terlihat yang tidak bisa mereka lewati. Seluruh bangunan telah berubah menjadi kandang yang hanya mengizinkan masuk tetapi tidak boleh keluar. Apa yang terjadi dengan Ying Luo? Siapa yang membatasi itu? Apa yang ingin kamu lakukan? Beberapa warriors berteriak ketakutan, mereka semua memelototi Xiao Xiao dan temannya dengan ketakutan di mata mereka. Xiao Xiao mencibir dan berkata, karena kamu telah mendengar percakapan kita, aku tidak akan membiarkanmu pergi, tidak perlu terlalu takut, semua orang sudah mati sejak zaman kuno, jadi mari kita rileks sedikit. Anda, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Seorang seniman bela diri memelototinya dan berteriak saat dia menghunus pedangnya dan menebasnya. Ledakan. Xiao Xiao menjentikkan jarinya, dan pedang itu patah dan prajurit itu mati. Prajurit dan pedang meledak menjadi bubuk. Kemudian, dia tersenyum dan mengangkat jarinya, sebuah kekuatan berputar di ujung jarinya, dan seluruh kedai teh sepertinya jatuh ke ruang yang tidak bisa dijelaskan. Semua orang terkejut. Tuan, tolong selamatkan saya. Saya tidak mendengar apa-apa. Tolong lepaskan aku.
Saya terlahir tuli, saya bahkan tidak bisa mendengar guntur, tolong selamatkan nyawaku, Tuhanku. Semua orang ketakutan dan memohon belas kasihan, namun, setelah beberapa saat, mereka semua menghilang, seluruh kedai teh dipenuhi mayat, mereka terlihat sangat damai dan tidak memiliki luka. Setelah Xiao Xiao selesai melakukan semua ini, dia menamparkan kepalanya dengan frustrasi dan berteriak, "Ayah, aku juga telah membunuh pelayan, tidak ada yang menuangkan teh untukku. Mengapa Anda masih minum teh?" Kata Huan Mi dingin, "Lebih penting untuk turun ke bisnis, bunuh orang ini dan pergi." Tatapannya tertuju pada meja lain di depan pagar, seorang pria berbaju hijau fokus membuat teh, seolah-olah dia tidak memperhatikan dunia luar. Pria itu memiliki pedang di pinggangnya, wajahnya elegan, dan postur menyeduh tehnya sangat terampil. Mereka bertiga adalah satu-satunya yang tersisa di kedai teh. Pria ini tidak mudah dibunuh. Xiao Xiao tertawa, "Hei, teman, kamu berasal dari geng mana?" Pria berjubah hijau itu menyesap cangkirnya dan perlahan meletakkannya. Dia kemudian berkata perlahan, "Jadi Qiu Muji telah bersembunyi selama bertahun-tahun semua karena perlindungan Wei Qing, tapi mengapa Wei Qing ingin membunuhnya? Mungkinkah dia tidak lagi berharga?" Xiao Xiao dan Huan Mi saling memandang. Xiao Xiao terkekeh dan berjalan menuju pemuda itu, "Apakah engkau mengenal Tuhanku?" Petik 2. "Aku tidak mengenalnya," jawab pria berjubah hijau itu dengan acuh tak acuh. "Kamu tidak mengenalnya?" Xiao Xiao tertegun sejenak dan tertawa, "Kamu berbohong. Saya melihat bahwa Anda cukup dekat dengan pahlawan gila, mungkinkah Anda adalah teman baik dari bertahun-tahun yang lalu? Anda harus tahu bahwa kami telah merekam setiap orang yang gila yang dilihat Jie saat dia bersembunyi di gunung selama bertahun-tahun. Saya akrab dengan Qiu Muji, tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mengenalnya," jawab pria berjubah hijau itu. "Oh. Lalu mengapa dia menjadi begitu bersemangat setelah kamu berbicara dengannya sebentar?" Xiao Xiao bertanya tanpa tergesa-gesa, dia segera menangkap anak suku wanita dan Laut It. Tubuh pria berjubah hijau itu sedikit gemetar, matanya memancarkan sinar cahaya tajam saat dia berkata dengan suara dingin, "Kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tetapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan, ini urusan Qiu Muji sendiri untuk menangkap orang, apa hubungannya denganku? Jika kamu berbicara omong kosong, kamu akan mati. Haha, lihat betapa takutnya kamu." Xiao Xiao tiba-tiba tertarik, dia mengedipkan matanya dan berkata, "Ya, kalimat ini mengungkapkan dua informasi. Pertama-tama, wanita itu dan bocah ras laut itu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Crazy Jie hanya tertarik pada makhluk aneh dan kuat, dan makhluk-makhluk ini semuanya adalah Raja Laut. Baginya untuk menangkap orang-orang seperti ini, wanita itu dan bocah ras laut itu pasti memiliki identitas yang luar biasa. Yang kedua adalah kamu tahu identitas kedua orang itu dan ingin menggunakan tangan Jie yang gila untuk menangkap mereka, tetapi kamu takut orang lain akan tahu bahwa kamulah yang melakukannya. Ini semakin membuktikan bahwa mereka berdua tidak sederhana." Xiao Xiao melihat bahwa wajah pria itu semakin jelek, dia tertawa puas dan berkata, "Jangan menyangkalnya, kami melihat interaksi Anda dengan Feng Ziji dengan sangat jelas, meskipun kami tidak tahu apa yang kalian berdua bicarakan, itu pasti terkait dengan identitas kedua orang itu, bisakah Anda memberitahu kami? Aku benar-benar penasaran, sangat penasaran sehingga hatiku gatal." Ekspresi pria berjubah hijau itu sangat suram, tangan kirinya memegang gagang pedangnya, dan lingkaran fluktuasi kekuatan asal beria keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia ingin membungkam mereka, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh kedua orang itu. "Tunggu apa lagi? Melumpuhkan dia dan perlahan menginterogasinya," kata Huan Mi tidak sabar. Pria berjubah hijau itu mendengus dingin, seolah-olah dia sangat menghina. Dia berdiri dari meja dan berkata, "Aku akan membiarkan kalian berdua pergi hari ini, saya harap Anda bisa meninggalkan kota bulan merah hidup-hidup." Dia maju selangkah dan hendak pergi. "Hei, teman, apakah kamu menceritakan lelucon?" Xiao Xiao menyipitkan matanya dan tersenyum, "Kami sudah memutuskan untuk membunuhmu, Anda masih ingin pergi?" Petik 2. Dia melangkah ke samping dan memblokir pria berbaju hijau itu, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk jari ke pria itu. Pria berjubah hijau itu tidak tergerak, dia menyatukan dua jari dan meletakkannya di antara alisnya, nyanyian angin bulu langit.
Cahaya di antara alisnya berputar dan kekuatan besar menyebar. Ruang di sekitarnya terbalik dan ditangguhkan terbalik. Serangan spiritual. Wajah Xiao Xiao berubah, dan dia berkata dengan heran, "Kamu juga seorang alkemis." Huanmi, cepat dan serang. Dia tiba-tiba menyatukan tangannya dan mendorong ke depan dengan kekuatan yang semakin meningkat. Dalam keterkejutannya, Huanmi tiba-tiba menghilang dari tempatnya, cahaya merah muncul dari udara tipis dan menebas dengan ketajaman yang tidak biasa. Dentang, pria berjubah hijau itu tiba-tiba menghunus pedangnya, dan cahaya yang tajam dan dingin melintas di kedai teh, seluruh ruang tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam besar, dengan hanya bulu putih yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di dalamnya, memberikan rasa kesedihan yang tak ada habisnya. Ratapan pedang hujan angin jahat lagu. Pedang dingin menembus kegelapan, menciptakan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, itu disertai dengan kekuatan spiritual yang luar biasa kuat, dan bulu putih beterbangan. Kekuatan bintang 9 puncak, seru Hunmi. Wajah pria berjubah hijau itu dingin, dan matanya sejernih air. Seluruh sosoknya perlahan memudar di dunia ini, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan asap hijau, menghilang ke udara tipis. Serangan bersama Xiao Xiao dan Huanmi diarahkan ke tempat yang tidak diketahui, tidak ada satu meja atau kursi pun yang hancur di seluruh kedai teh, tetapi hanya suara gemerisik yang terdengar. Hanya saja seluruh ruang terbalik. Kubah aslinya miring di tengah gedung, pintunya telah pindah ke dinding, beberapa jendela langsung menempel di tanah, dan beberapa meja telah dirakit secara acak. Seolah-olah ruang telah dipecah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian disatukan secara acak. Wajah Xiao Xiao dan Huanmi sejelek mungkin, mereka mengertakkan gigi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, wajah mereka menjadi pucat. "Ini merepotkan," kata Huanmi dingin, "kupikir itu akan mudah, tapi ternyata itu orang yang merepotkan, itu semua salah kita karena terlalu ceroboh dan terlalu percaya diri. Masalah Tuan Wei King tidak boleh bocor." Ekspresi Xiao Xiao juga berubah beberapa kali, akhirnya, dia mengungkapkan senyum dingin dan berkata, "Ada banyak ahli di dunia, tetapi kita tidak boleh diremehkan. Aku baru saja meninggalkan gumpalan wewangian abadi Purple Star padanya, mari kita lihat kemana dia bisa melarikan diri." "Benarkah?" Huanmi sangat gembira, dupa abadi bintang ungu itu tidak berwarna dan tidak berbau, jadi tidak mungkin untuk menemukannya, mengapa kamu tidak bergegas dan mengejarnya? Xiao Xiao mengangguk dan mengeluarkan bola kristal bundar dengan membalikkan tangannya, itu ditutupi dengan rune. Dia melemparkan beberapa segel mantra ke dalam bola dan menghancurkannya. Dengan ledakan, raungan yang mengguncang bumi terdengar, itu berubah menjadi bayangan burung di langit, mengepakkan sayapnya dengan suara puci-puci, matanya seperti obor saat menatap Xiao Xiao dengan marah. Xiao Xiao berkata dengan dingin, "Bersikaplah dirimu di depanku. Seseorang baru saja melarikan diri dari sini dan memiliki dupa abadi bintang ungu yang saya tanam padanya, jika kamu membawaku untuk menemukan orang ini, aku akan mengembalikan kebebasanmu." Bayangan burung itu sangat gembira dan terbang di udara beberapa kali, berkicau. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan memuntahkan sinar cahaya hijau, yang membelah ruang seperti pisau tajam. Tiba-tiba, retakan hitam muncul di kedai teh dan berubah menjadi seukuran batu kilangan, burung itu langsung tersedot ke dalamnya. Semua meja dan bahan batu di kedai teh langsung tersedot berkeping-keping, terbang. Xiao Xiao dan Huanmi melangkah ke dalamnya dan mengikuti bayangan burung. Baru pada saat itulah terowongan hitam perlahan menghilang, dan seluruh kedai teh menghilang tanpa jejak. Di tengah jalan komersial, ruang kosong muncul entah dari mana. Namun, kerusakan yang diderita kota Fengling terlalu besar, orang-orang di kota melarikan diri ke segala arah dengan panik, area tempat formasi teleportasi berada dipenuhi orang. Semua penjaga keluarga Lu dikerahkan untuk memblokir semua orang di luar area teleportasi, tidak mengizinkan siapapun untuk masuk, ini segera menyebabkan segala macam gesekan dan konflik, dan kekacauan terus meluas. Untungnya, keluarga Lu dan keluarga besar lainnya cukup kuat untuk memberikan tekanan yang cukup pada seniman bela diri dan manusia biasa ini, setelah membunuh beberapa kehormatan bela diri dan tertinggi bela diri tingkat rendah, tidak ada yang berani bertindak gegabah lagi. Lebih banyak orang tahu bahwa teleportasi itu tidak ada harapan, jadi mereka mengerumuni keluar dari 4 gerbang kota seperti masa semut hitam.
Hati Lu Ziyuan terus tenggelam, dia tahu bahwa itu seluruh kota Fengling kemungkinan besar sudah selesai. Pada saat ini, kaki raksasa itu sudah lama menghilang dari langit, setelah debu dan kabut menyebar, sosok Qiu Muji muncul di langit, namun, dia terengah-engah dan wajahnya pucat. Kekuatan hitam yang menakutkan terus muncul di tubuhnya, berderak seperti kilat, itu terus menyerang tubuhnya seolah-olah dia menderita serangan balik dari kaki pendengar kebenaran. Terutama kaki kanannya, yang ditutupi dengan rune yang berkedip tanpa henti, itu masih bergetar hebat, dan lingkaran kekuatan hitam melonjak keluar darinya. Makan roh sejati adalah salah satu dari sedikit ahli teratas di zaman kuno, tidak diketahui dari mana Qiu Muji mendapatkan kaki yang begitu lengkap dan mencangkokkannya ke tubuhnya. Mati. Qinzi dan sekelompok master sekte Emuanya tampak pucat dan bertanya dengan susah payah. Lu Ziyuan menggelengkan kepalanya, dia juga sama sekali tidak mengerti, pertempuran antara keduanya sudah benar-benar melampaui ruang lingkup pengetahuan mereka. Pada saat ini, dia tidak tahu siapa yang dia harapkan akan menang atau kalah. Mungkin, dia bahkan berharap Yun Xiao akan mati, bagaimanapun, dia memiliki dendam terhadapnya, dan dengan kekuatan dan bakat yang begitu menakutkan, seluruh keluarga Lu tidak akan memiliki tempat untuk berdiri begitu dia membalas dendam. Di bawah kaki Diting, semua bangunan dalam radius ratusan hektar hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Tepat di bawah Qiu Muji ada lubang hitam besar, begitu dalam sehingga bagian bawahnya tidak bisa dilihat, dan bahkan tidak ada suara sedikit pun. Setelah Qiu Muji terengah-engah sebentar, matanya berangsur-angsur berubah menjadi iblis saat dia melihat ke bawah, dengan penglihatannya, dia secara alami menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam lubang. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut, dan wajahnya menjadi sangat suram. Kekuatan tendangan barusan telah sangat merusaki dan tubuhnya yang vital, meskipun dia tidak berharap untuk membunuh pihak lain, setidaknya dia harus terluka parah, tapi sekarang, sepertinya itu jauh dari yang dia harapkan. Dia segera menjadi waspada dan mengamati sekelilingnya dengan cermat. Lampu hijau tiba-tiba melintas di langit, dan sambaran petir melintas. Dalam sekejap, Yun Xiao muncul di atas Qiu Muji, tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya dingin. Dengan niat membunuh yang tak terbatas di matanya, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi kilat, dan petir di langit menyebar. Tuan muda ini telah berkeliaran di dunia selama bertahun-tahun, dan bahkan dalam kematian, saya tidak pernah diinjak oleh siapapun. Jika aku tidak meledakkanmu berkeping-keping hari ini, aku tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Yun Xiao sangat marah sehingga asap keluar dari 7 lubangnya, dia mengangkat palu surgawi tinggi-tinggi dengan satu tangan, dan area guntur yang luas melonjak keluar saat petir yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi berkumpul. Seluruh langit langsung berubah menjadi lautan petir yang menyebar ke 4 ujung alam semesta, membentuk dunianya sendiri. Qiu Muji sangat terkejut saat dia melihat Yun Xiao, yang hampir menjadi satu dengan petir. Pada saat ini, sepasang mata yang tampak seperti lampu emas muncul di lautan petir, memancarkan cahaya yang ganas. Kemudian, seluruh tubuh ikan biru aneh itu muncul, ia membuka mulutnya dan memuntahkan sambaran petir yang sangat tajam. Ledakan, sambaran petir melesat ke lautan petir dan menghantam Yun Xiao. Lelucon apa? Di dunia ini, aku adalah dewa petir. Mata Yun Xiao membelalak karena marah saat tangan kirinya berubah menjadi Thunderbolt besar dan meraih Thunderbolt di udara, dengan mengepalkan tangannya, Thunderbolt dimusnahkan dan diserap ke dalam tubuhnya, berubah menjadi makanan. Aku akan memotongmu berkeping-keping setelah aku selesai dengan orang gila ini. Yun Xiao memelototi ikan aneh itu, lalu melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, petir pada palu surgawi terkondensasi hingga batasnya, berkedip dengan busur listrik menakutkan yang tampak seperti naga azure yang berenang di langit. Qiu Muji, pergi ke neraka untuk tuan muda ini. Aku telah disambar petir. Palu itu hancur, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan, berubah menjadi pilar besar yang menembus langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi seperti turunnya kesengsaraan kilat. Di bawah kekuatan petir, Qiu Muji benar-benar terkurung, membuatnya bahkan tidak mungkin untuk berteleportasi, setiap gerakan tubuhnya sangat sulit. Wajahnya dipenuhi dengan kengerian, dan keringat dingin terus keluar dari dahinya, tangannya dengan cepat membentuk segel,
meninggalkan banyak bayangan di depannya, dan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak di belakangnya. Wajah Kyumuji tiba-tiba berkerut, seolah-olah dia sangat kesakitan, 2 garis darah tiba-tiba keluar dari punggungnya, dan tulang belikatnya menjorok keluar. Pak! Cahaya hitam tiba-tiba muncul dan sepasang sayap hitam besar muncul di belakangnya, mereka menyebar dan menutupi langit. Puci! Saat sayapnya mengepak, rune hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berputar-putar di udara. Kekuatan spasial yang membelenggu tubuhnya langsung berkurang. Bulu danau gelap. Kyumuji meraung keras dan dengan paksa melambaikan tangannya, pola hitam yang tak terhitung jumlahnya menghilang satu persatu saat dia menerobos penindasan kekuatan dunia guntur dan langsung menyerang. Ledakan. Petir tak berujung menyambar dan mendarat di kota. Bum bum bum. Tanah langsung hancur, dan energi petir yang menakutkan berubah menjadi gelombang yang menyebar ke segala arah. Reruntuhan yang telah diguncang oleh kaki pendengar kebenaran telah bertambah dari 2 kali lipat ukurannya, debu dan kotoran beterbangan seolah-olah itu adalah akhir dunia. Para seniman bela diri yang masih berada di kota merasakan tubuh mereka menjadi dingin, dan keringat dingin mengalir di dahi mereka seperti hujan. Jika mereka terkena energi petir yang begitu menakutkan, mereka akan lumpuh jika tidak mati. Wajah Lu Ziyuan juga pucat, dan hatinya cemas. Dia sudah mengirim video tentang semua yang terjadi di kota Fengling ke kota Bulan Merah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu para ahli dari kota Bulan Merah datang dan menyelamatkan situasi. Pilih pala. Seluruh dunia dipenuhi dengan kilat dan busur listrik yang berkedip. Setelah serangan habis-habisan, awan petir di langit menjadi jauh lebih tipis, energi medan guntur di atas seluruh kota juga berangsur-angsur melemah, dan dunia hijau menjadi jauh lebih pucat. Seluruh tubuh Kyumuji basah kuyup dengan keringat dingin, dia merasakan tenggorokannya mengering saat dia menatap pemandangan apokaliptik di kota. Wajah Yun Xiao dingin, dan sepertinya setelah melampiaskan amarahnya berangsur-angsur mereda, dan matanya perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. Namun, niat membunuh di wajahnya tidak berkurang sedikit pun, dia langsung mengangkat tangannya dan menunjuk jari ke Kyumuji. Pipa, sambaran petir ditembakkan dari langit, kekuatan petir tidak besar, tetapi kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari 5 sambaran petir dari sebelumnya. Ekspresi Kyumuji berubah, dengan sedikit kepakan sayapnya, rune pada bulu hitamnya melintas, dan dia langsung berteleportasi. Pada saat berikutnya, dia muncul kembali 1000 kaki jauhnya. Bulu rawa gelap saya memiliki kemampuan spasial yang sangat kuat, dengan energi mentalku yang kuat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitiku. Kyumuji senang dengan dirinya sendiri dan mengungkapkan ekspresi bangga. Yun Xiao tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi menjentikkan jarinya berulang kali, awan petir di langit terus melonjak, dengan petir yang tak terhitung jumlahnya bergulir di dalam, seolah-olah ada naga di dalamnya, mengaduk angin dan ombak. Tiba-tiba, langit dan bumi tenggelam saat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari awan petir, berubah menjadi sambaran petir yang melintasi langit. Badai cincin petir. Atas teriakan Yun Xiao, cincin bintang petir besar muncul di langit, berukuran ratusan hektar, dengan karakter hijau kuno maha berkedip di dalamnya. Kemudian, petir jatuh dari langit seperti hujan, menghantam tanah. Kyumuji dengan keras menghirup udara dingin saat seluruh tubuhnya menggigil. Serangan tanpa pandang bulu jarak jauh semacam ini, meskipun kekuatannya tidak kuat, sangat tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Dia tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan pola hitam melonjak keluar, kekuatan spasial terus-menerus muncul, dan sosoknya bolak-balik melintasi langit yang penuh dengan petir. Namun, hujan petir terlalu lebat, dan tidak mungkin untuk menghindar. Kyumuji meraung beberapa kali kaget dan furi sebelum akhirnya mengamuk, cakarnya yang ganas muncul sekali lagi dan menghancurkan sambaran petir yang turun. Seketika, percikan petir terbang kemana-mana, dan dia dielilingi oleh semua jenis kekuatan kekerasan. Di bawah, Lu Ziyuan dan yang lainnya menonton dengan ketakutan, di bawah kekuatan yang begitu menakutkan, setengah dari kota Fengling mungkin akan selesai. Tiba-tiba, mata ikan hijau aneh yang melayang di langit tiba-tiba melebar, cahaya keemasan berkedip dari matanya, dan cakar elang di bawah perutnya tiba-tiba mengembang. Tubuh ikan gemuk itu menyusut dan menjadi beberapa kali lebih kurus, kemudian, ia melompat ke udara dan menukik ke bawah seperti elang, mencoba meraih Yun Xiao.
Pada saat ini, wajah Qiyu Muji sangat suram, dia terus menyebarkan Thunderbolt dengan cakarnya yang tidak menyenangkan sambil mengepakkan sayapnya dengan putus asa untuk bergegas menuju Yun Xiao. Dengan ekspresi mengejek di wajahnya, Yun Xiao mengganti segel tangannya, dan guntur di langit tiba-tiba mereda, cahaya putih berputar di tangan kirinya, berubah menjadi kotak pedang cahaya langit. Dentang, dengan ujung jarinya, pedang bintang dingin langit utara yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan menebas ke arah Qiyu Muji. 24 pedang berubah menjadi susunan pedang besar, yang penuh dengan jimat pedang yang berterbangan, dan udara dingin mengancam. Hati Qiyu Muji bergetar saat gelombang pedang tajam Qi bergegas ke arahnya, dia buru-buru mengacungkan cakarnya dan menyebarkan pedang Qi. Kekuatan formasi pedang sepertinya baru saja diaktifkan, dan momentum pedang yang lebih menakutkan berevolusi menjadi ribuan lapisan, tumpang tindih satu sama lain dan jatuh tanpa henti. Dia tiba-tiba menarik bulu rawa hitam, dan penghalang pertahanan tiba-tiba menyebar, dia menatap formasi pedang dengan waspada. Warna aneh muncul di matanya, mereka sama sekali bukan mata manusia, dia mulai mengamati dengan cermat kelemahan formasi ini. Begitu 24 pedang dilepaskan, kotak pedang cahaya surga menghilang di tangan Yun Xiao, tanpa tergesa-gesa, dia membentuk segel berbentuk naga dengan tangannya dan meraih ikan biru aneh yang menukik ke bawah. Saat keempat cakar itu bertabrakan, cahaya keemasan meledak, Yun Xiao tiba-tiba meraih tangan ikan biru aneh itu. Seluruh tubuhnya terseret beberapa ratus meter oleh momentum ke bawah sebelum dia tiba-tiba menginjak kembali ke udara, bang 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 bang, serangkaian ledakan udara terjadi, menstabilkan tubuhnya yang hilang. Hei, dia terkekeh, dan ledakan teredam terus datang dari tubuhnya, otot-otot di sekujur tubuhnya membengkak, dan kekuatan menakutkan melonjak keluar. Selanjutnya, angin astral dahulu kala bersiul dan terbuka dari tubuhnya. Bangkit! Yun Xiao meraung, dengan bantuan angin kencang, dia langsung menyeret ikan biru aneh itu dan memutarnya di langit. Kekuatan berputar semakin cepat dan lebih cepat, dan ikan biru aneh itu dipaksa keluar dari bayangan yang tak terhitung jumlahnya, hampir tidak mungkin untuk melihat tubuh aslinya. Ya Tuhan, Ying Luo! Para pembudidaya yang masih menyaksikan pertempuran di kota Fengling semuanya tercengang. Suara mereka menelan air liur mereka bisa terdengar karena mereka semua ketakutan. Untuk bermain-main dengan ikan aneh yang tampak seperti kapal perang, kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Faktanya, mereka semua melebih-lebihkan kekuatan Yun Xiao, hanya dengan penggunaan kekuatan yang cerdas dan bantuan angin astral, mereka berhasil memutar kapal perang. Apa? Tidak jauh dari situ, seluruh tubuh Qiyu Muji juga gemetar hebat, matanya sangat terkejut sehingga akan jatuh, dan mulutnya terbuka lebar saat dia benar-benar membatu. Baru setelah beberapa pedang panjang menebasnya, dia terbangun dengan anak panah dan buru-buru menghindar. Pada saat yang sama, yang mengejutkannya adalah bahwa meskipun formasi pedangnya tidak lengkap, itu sempurna dan selalu berubah, satu-satunya cara untuk mematahkannya adalah dengan menggunakan kekuatan. Petik 2. Qiyu Muji meraung beberapa kali saat kilatan ganas muncul di matanya, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan tubuhnya mengeluarkan suara ledakan saat mengalami transformasi terus-menerus. Seluruh tubuhnya membengkak dalam sekejap, seolah-olah dipenuhi udara, menjadi kekar secara tidak normal. Tubuhnya seperti baja, bersinar dengan kilau dan terlihat kokoh yang tak tertandingi. Lengannya, yang telah tumbuh beberapa kali lebih tebal, ditutupi bulu emas, ada juga rune yang tak terhitung jumlahnya yang tercetak di atasnya, dan semua jenis karakter aneh terbang keluar dari pelukannya, mereka sulit dibaca. Dua tangan berbulu besar meraih kehampaan di depan mereka, tiba-tiba, udara bergetar hebat, dan kekuatan akumulasi alat yang sangat kuat menyebar. Di bawah kilatan cahaya putih, podao yang tebal dan lebar muncul dalam sekejap, itu benar-benar putih dan sepertinya tidak terbuat dari logam, di atasnya, ada seluruh susunan pola. Ekspresi Qiyu Muji berkobar saat tangannya yang berbulu mencengkeram pedang besar itu, dengan raungan keras, dia tiba-tiba menebas. Mengaung, raungan yang mengguncang langit terdengar, dan gambar makhluk besar seperti gajah muncul, kedua taringnya transparan dan tanpa cacat. Bahan podao ini sama dengan gading, itu jelas terbuat dari itu. Gajah itu mengangkat kepalanya dan melolong beberapa kali, dengan taringnya terangkat, ia menyerang formasi pedang. Ledakan,
Bayangan gajah hancur seketika, berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang melesat dan menyebarkan ilustrasi jutaan pedang. Qiyu Muji sangat gembira, saat dia hendak tertawa terbahak-bahak, bayangan tiba-tiba turun dari langit. Matanya hampir muncul saat dia meraung, ikan bodoh. Transformasi bulu. Bayangan besar yang terbang ke arah mereka tidak lain adalah kapal perang. Yuqian Yun Xiao membuangnya dan menghancurkannya ke Qiyu Muji seperti senjata. Tubuh ikan kapal perang terus berguling di udara, seolah-olah telah mendengar suara Qiyu Muji. Ia tiba-tiba mengepakkan ekornya beberapa kali, dan puluhan pasang sayap tumbuh dari tubuhnya dan mengepak pada saat yang sama. Tenaga angin tak berujung melonjak, dan tubuh ikan besar itu tiba-tiba berhenti dan menggantung di udara. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, puluhan pasang sayap memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, seperti sisik ikan di sekujur tubuhnya, tampaknya mereka adalah sayap dari lusinan jenis burung yang berbeda. Ada juga beberapa pasang sayap tipis di atasnya, jelas sayap serangga. Namun, kesamaannya adalah bahwa setiap pasang sayap memancarkan kekuatan tipe angin yang kuat, membentuk tornado kecil. Ketika mereka mengepak pada saat yang sama, mereka sangat kuat. Qiyu Muji mendarat di punggung ikan dan berteriak, transformasi skala. Rune melonjak di tubuh ikan kapal perang, dan semua sisiknya yang berbentuk aneh tiba-tiba berdiri, memantulkan sinar matahari sampai menyilaukan. Mata Yun Xiao menyengat, dan dia menyipitkan matanya saat dia melihat sisik terbang di langit, menembak ke arahnya seperti ribuan pedang. Seluruh langit dipenuhi dengan suara dentang saat sisik yang tak terhitung jumlahnya terseret di udara. Sisik itu terhubung dari kepala hingga ekor seperti rantai besi, mereka membentuk kolom spiral di sekelilingnya dan tiba-tiba berkontraksi ke tengah, menghancurkan ruang menjadi berkeping-keping. Yun Xiao tercengang, kemanapun sisik lewat, langit dipenuhi dengan retakan spasial yang menakutkan, yang tampak seperti bilah yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya menjadi gelap, dan dia membentuk segel dengan kedua tangan, berubah menjadi tubuh emas transendensi berkepala 3 dan berlengan 6, keenam lengannya mengepal erat, dan dia meraung ke segala arah. Bum bum bum, ruang itu langsung berubah bentuk, sisik tajam yang tak terhitung jumlahnya terputus dan diguncang oleh angin kepalan tangan. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan bayangan tinju emas dan sisik warna-warni. Itu adalah pemandangan yang indah, tetapi dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Mata Qiyu Muji dipenuhi dengan keterkejutan, dan ekspresinya segera tenggelam. Dia tiba-tiba bergegas dari kapal perang, mengangkat podaonya tinggi-tinggi dengan lengan emasnya yang berbulu, dan menebas. Sebuah retakan yang panjangnya beberapa ribu kaki muncul di langit, dan seluruh dunia terbelah menjadi dua. Yun Xiao meliriknya dengan tergesa-gesa, dalam ngerinya, dia mengepalkan tinjunya ke udara, dan pedang es dingin muncul di salah satu lengannya. Dengan mantra pedang, dia mendorongnya ke depan. Ledakan. Saat sisik terbang ke seluruh langit, senjata kedua pria itu bertabrakan satu sama lain. Kekuatan tabrakan yang tak terbatas mendatangkan malapetaka di langit dan menggulingkan sisik. Yun Xiao merasakan lengannya mati rasa, dan dia hampir kehilangan semua perasaan. Tidak hanya itu, saat kekuatan besar menekannya, dia merasakan ki dan darahnya menyembur keluar. Dia dikirim terbang mundur ratusan meter di udara sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa itu dua lengan berbulu Qiyu Muji, tetapi kekuatannya benar-benar melampaui dia. Pedang itu tersentak dengan sinar cahaya biru, dan kristal es yang tak terhitung jumlahnya langsung menguap. Sisik terbang yang tak terhitung jumlahnya yang telah tersapu oleh kekuatan tumbukan mengembun lagi dan ditaburkan seperti tetesan air hujan, mengelilingi Yun Xiao dan membunuhnya dalam putaran. Ikan biru aneh itu sepertinya menyadari bahwa sisik terbang ini tidak berguna, jadi ia berenang menjauh dan menghilang ke dalam kehampaan. Ketika muncul kembali, itu tepat di atas Yun Xiao, tiba-tiba ia membuka mulutnya dan memuntahkan gelembung yang tak terhitung jumlahnya saat jatuh dari langit. Gelembung-gelembung itu tidak pecah di bawah pemotongan celah ruang yang tak terhitung jumlahnya, sebaliknya, mereka saling menempel dan berkumpul bersama seperti anggur, bertambah jumlahnya. Gelembung segera menutupi langit dan matahari, membungkus Yun Xiao dan semua sisik. Gulu-gulu, dia tidak tahu untuk apa gelembung ini, tetapi ikan biru aneh itu sepertinya merasa bahwa itu tidak cukup, dan suara aneh datang dari perutnya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan memuntahkan lingkaran asap beracun. Dia menyemprotkannya ke bawah dan merembes ke dalam gelembung,
langsung menjadi berwarna-warni. Gelembungnya transparan, dan kengerian Yun Xiao serta sibuk berurusan dengan sisik ikan dapat dilihat di dalamnya, dan tidak ada titik buta. Mata Qiu Muji menjadi dingin dan dia mengangkat podaonya lagi, seolah-olah dia telah menemukan kesempatan yang tepat, dia tiba-tiba bergegas dan menebas gelembung. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras saat gelembung itu terkoyak oleh sepasang tangan hitam pekat, bayangan hitam muncul dan berubah menjadi roh raksasa di langit. Berhala Dharma Iblis sejati tumbuh hingga ketinggian 300 meter dalam sekejap, itu meraih bayangan pedang hitam dan menebas ikan kapal perang. Tangannya yang lain membentuk segel, dan 3 kepala dan 6 lengan muncul, esensi iblis mengembun menjadi cincin yang melonjak di sekitarnya. Dharma Laksana berwajah 3 tampak ganas, dengan tepukan tangannya, pusaran hitam terbentuk di depannya. Bayangan dari 6 jalur senjata iblis berkedip-kedip di dalam, melayang ke atas dan ke bawah. Hati Qiu Muji bergetar, dia sepertinya telah merasakan bahwa nebula hitam itu tidak sederhana, seluruh tubuhnya berhenti dan dia buru-buru mundur. Kamu ingin pergi? Kembali ke sini. Tiba-tiba, salah satu lengan Yun Xiao berubah menjadi Thunderbolt dan tumbuh lebih besar saat dia meraih dengan kecepatan kilat. Tersesat, Qiu Muji meraung marah dan menebas podaonya di udara, memotong tangan besar yang menggelegar dan berteleportasi. Dia baru saja menstabilkan tubuhnya ketika dia mendongak dengan kaget, dia melihat nebula hitam di langit runtuh. Ledakan Star Jade, kekuatan yang menakutkan langsung menghantam. Tubuh Qiu Muji bergetar hebat, dan bulu hitam di punggungnya menyebar terbuka dengan keras, mereka adalah beberapa lusin Zanglong, dan mereka menutupi matahari. Bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di bulu hitam, bola cahaya tiba-tiba terbuka dan sebenarnya ribuan mata, semuanya memancarkan cahaya aneh. Apa? Yun Xiao terkejut dan merasakan darahnya menjadi dingin, dia tidak asing dengan ratusan mata, yang semuanya adalah mata surgawi dari era primordial. Mata surga di gelabelanya awalnya direbut dari Gu Yueseng, dia juga tahu bahwa Qiu Muji telah menemukan pemakaman mata surga kuno, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qiu Muji akan menggunakan semua matanya. Ratusan mata surga kuno memancarkan cahaya iblis, dan seluruh ruang berputar terbalik, kekuatan ledakan bintang jade langsung terkoyak dan menghilang menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Yun Xiao merasakan kulit kepalanya kesemutan, kekuatan 100 mata surga telah menghasilkan efek yang sama. Dengan keterampilan ilahi yang dia gunakan dengan murid bulan, ekspresi Qiu Muji juga menjadi sangat tidak sedap dipandang saat butir-butir keringat seukuran kacang mengalir di wajahnya, apalagi matanya juga berwarna coklat yang aneh, dia tidak tahu mata seperti apa itu, tetapi mereka juga memiliki kekuatan yang sangat kuat dan terus-menerus berkedip. Bulu-bulu hitam sepanjang beberapa ratus kaki itu sedikit bergetar, tubuh Qiu Muji juga gemetar hebat, seolah-olah mengendalikan begitu banyak mata sekaligus telah menghabiskan energi elemennya. Saat ledakan bintang giok menghilang, mata Qiu Muji berkedip dengan kekuatan aneh, dan dia tiba-tiba mengepakkan bulu Blackpool-nya, menyebabkan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Yun Xiao. Yun Xiao bergidik, bukan karena betapa kuatnya kekuatan matanya, tetapi karena dia merasakan darahnya menjadi dingin dan tubuhnya dipenuhi merinding. Dia merasa kedinginan di sekuing, dan perutnya bergejolak. Pada saat yang sama, energi spiritual tak terbatas yang dipancarkan dari mata terus-menerus menyerang altar spiritual dan lautan kesadarannya. Pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan Qiu Muji serta bulu Blackpool-nya menghilang. Baru pada saat itulah Yun Xiao terbangun dari rasa jijik yang ekstrim, dia digigit oleh ikan biru yang aneh, dan kemudian kekuatan menelan yang sangat besar datang dan mengguncangnya ke dalam perutnya. Hahaha, Qiu Muji tiba-tiba tertawa dan memuji, ikan kapal perang, bagus sekali. Semua tanda aneh di tubuhnya langsung ditarik kembali, dan seluruh wajahnya sangat pucat hingga hampir transparan. Tidak ada tanda-tanda ikan kapal perang di langit, itu gelap gulita, dan 2 mata ikan emas perlahan menyala, kemudian, seluruh tubuhnya berangsur-angsur muncul. Haha, perutmu adalah ruang yang telah aku sempurnakan menggunakan ki spiritual logam. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan magis anak itu, tidak peduli seberapa tajam senjatanya yang dalam, dia tidak akan bisa melarikan diri. Setelah aku pergi ke kota bulan merah dan menangkap Li Yun Xiao, aku akan kembali ke Gunung Yubo dan membedah anak ini inci demi inci.
Dia tidak tahu bahwa pria yang telah bertarung dengannya begitu lama adalah Yun Xiao. Setelah menggumamkan beberapa patah kata, dia melompat ke ikan kapal perang dan memerintahkannya untuk menuju zona teleportasi. Para seniman bela diri di kota bahkan tidak berani bernapas keras, mereka semua basah kuyup oleh keringat, dan ada pertanyaan umum di benak mereka, apakah itu sudah berakhir? Lu Ziyuan melihat ke kota yang pada dasarnya hancur, dia bahkan ingin mati dan ingin menangis tetapi tidak menangis, tapi untungnya, Yun Xiao pada dasarnya sudah selesai. Gulu-gulu. Setelah berenang beberapa ratus meter, kapal perang itu tiba-tiba berhenti, dan segala macam suara datang dari perutnya. Apa? Qiu Muji telah mengonsumsi sejumlah besar pil dan saat ini sedang bermeditasi di punggung ikan, dia tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan ekspresi bingung, ada apa? Bersendawa, bersendawa. Ikan kapal perang membuka mulutnya dan bersendawa, sebuah tonjolan perlahan menonjol dari perut bagian bawahnya, tumbuh semakin besar. Apa? Qiu Muji sepertinya telah menemukan sesuatu dan tiba di bawah dengan teleportasi, dia melihat perutnya dengan kaget, itu sudah mengembang beberapa meter, seolah-olah beberapa artefak keras yang mendalam telah mendorongnya terbuka. Itu tidak mungkin. Qiu Muji berteriak kaget, ini adalah ruang yang diciptakan oleh ki spiritual logam, bahkan senjata ilahi yang tak tertandingi tidak bisa mematahkannya. Bum bum bum, seolah menamparkan wajahnya, perutnya akhirnya terbuka setelah mengembang secara maksimal. Perut ikan kapal perang tiba-tiba meledak, dan lubang hitam besar muncul. Sejumlah besar cahaya keemasan mengalir seperti air terjun. Ikan itu terus berbusa di mulutnya, dan ekornya yang besar mengepak di udara, menyebabkan lingkaran tekanan spiritual beriak. Lampu hijau melintas di lubang hitam dan kemudian berubah menjadi Yun Xiao 1000 kaki jauhnya, wajahnya suram, dan dia sepertinya memiliki ketakutan yang tersisa. Suasana hati Yun Xiao tampaknya telah stabil setelah dia keluar, dan matanya setenang sumur kuno. Petik 2. Qiu Muji benar-benar gila, dia menarik rambut di kepalanya dengan kedua tangan dan meraung, kamu menghancurkan kapal perangku. Aku akan melawanmu sampai mati. Wajahnya menjadi sangat ganas dan dia langsung mengamuk. Sayap besar rawa hitam tiba-tiba terbuka, dan bulu tumbuh di lengannya, rambut di atas kepalanya berdiri dan benar-benar berubah menjadi tentakel yang tak terhitung jumlahnya, seperti gurita, ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menari di udara. Kemudian, lingkaran rune emas menyebar dari kaki kanannya, yang telah menjadi kayu dan kaku, seperti artefak mendalam yang dibuka, itu berubah menjadi kaki pendengar kebenaran. Wajah Yun Xiao berubah seketika, dan dia sangat waspada, kondisi Qiu Muji tampaknya telah bangkit dari lubuk jiwanya, dan banyak anggota tubuh dan organnya masih berubah. Sebagai alkemis tingkat 9, dia secara alami mengerti keseimbangan seperti apa yang dibutuhkan untuk memadukan begitu banyak item aneh di tubuhnya tanpa menderita konflik atau serangan balik. Hanya beberapa tubuh tertinggi yang telah muncul sebelumnya, seperti kaki pendengar kebenaran, bulu rawa hitam, lengan kera emas, cakar yang tidak menyenangkan, dan ribuan mata surga yang dahulu kala, sudah merupakan keajaiban yang mengejutkan. Setelah Yun Xiao menyatu dengan murid bulan, dia juga terpengaruh oleh kekuatan murid, dan untuk waktu yang lama, dia menjadi kejam dan tidak masuk akal, tapi sekarang, semua yang ditunjukkan Qiu Muji adalah keberadaan yang bisa bersaing dengan klan murid bulan. Ada juga mata hijau, tanduk aneh di dahinya, perasanya di kepalanya, hidung tembaga, telinga elang perak, tubuh yang ditutupi sisik naga, dan ekor panjang Suan-Ni. Itu adalah pertemuan hidup dari 100 ras. Meneguk, wajah Yun Xiao menjadi pucat saat dia menelan ludah dengan susah payah, Qiu Muji telah benar-benar berubah menjadi monster pada saat ini, tetapi sepertinya dia tidak kehilangan akal sehatnya, dia mungkin orang pertama dalam sejarah yang melakukan ini. Petik 2. Tubuh Qiu Muji masih berubah, tetapi kekuatannya sepertinya telah mencapai batasnya, jika dia terus berubah, dia mungkin tidak bisa mengendalikannya. Dia mengepakkan sayapnya, dan kekuatan ruang muncul, dia langsung muncul di atas ikan kapal perang, dan kaki Diting menginjak punggung ikan. Apa yang ingin dia lakukan? Yun Xiao terkejut, tidak mengerti apa yang dimaksud Qiu Muji, dengan tendangan seperti itu, ikan biru aneh itu mungkin akan mati total. Mungkinkah dia ingin mengakhiri hidupnya secara pribadi untuk mencegahnya menderita terlalu banyak? Pikiran ini dengan cepat dihilangkan. Meskipun perut ikan biru aneh itu telah meledak,
Itu masih merupakan kombinasi dari banyak hal, Yun Xiao hanya memecahkan ruang di perutnya, jadi dia tidak terluka parah. Kedua, siapa yang tahu berapa banyak eksperimen yang telah dia lakukan dan berapa banyak makhluk hidup yang telah dia bunuh untuk membuat benda ini. Orang gila ini jelas bukan orang yang penyayang. Wajah Kyumuji dipenuhi dengan kejahatan saat dia menginjak. Ledakan. Kaki pendengar kebenaran melangkah langsung ke belakang ikan biru aneh itu, menyebabkan sejumlah besar darah dan daging meledak, seluruh tubuh ikan berputar beberapa kali sebelum menjadi tenang. Setelah itu, pemandangan menakutkan muncul, bagian bawah tubuh Kyumuji mulai perlahan menyatu dengan ikan biru aneh. Yun Xiao menggigil ketika dia melihat ini, dan dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ikan hijau aneh ini bukan hanya gunung atau binatang Kyumuji, itu juga sumber energinya. Ketika dia berada dalam kekuatan penuh, dia tidak bisa mengendalikan semua anggota tubuh dan organnya dengan kekuatannya, jadi dia memikirkan metode aneh ini, yaitu menggabungkan dirinya dengan ikan biru aneh dan mengendalikan perubahan di tubuhnya dengan menyerap kekuatan ikan biru. Dengan kata lain, ikan hijau aneh itu juga merupakan bagian dari tubuhnya, dan itu adalah bagian penting yang memasok sejumlah besar energi unsur. Jenius Qian-Qian, jenius tak tertandingi Qian-Qian. Setelah beberapa saat panik, mata Yun Xiao bersinar saat dia berkata dengan penuh semangat, legenda mengatakan bahwa ada binatang buas bernama Centaur, aku tidak menyangka kamu akan berubah menjadi setengah putri duyung hari ini, tepatnya, Anda adalah ikan setengah binatang. Orang gila Jie, dia memuji dari lubuk hatinya, saya harus mengakui bahwa Anda adalah alkemis paling berbakat di dunia. Seluruh tubuh bagian bawah Kyumuji telah benar-benar menyatu dengan ikan biru aneh, hanya menyisakan tubuh bagian atasnya yang diibliskan, ekspresi jahat di wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang, jelas telah menerima catu daya yang sangat besar untuk menekan serangan balik. Sisik pada ikan hijau aneh itu semuanya telah rontok dan terhubung bersama seperti sebelumnya, membentuk spiral di sekitar tubuhnya, ikan itu ditutupi dengan formasi berbagai ukuran. Lubang di perut ikan juga telah sembuh secara alami, tetapi telah berubah menjadi putih, ada lingkaran emas di atasnya, dan karakter yang berkilauan tercetak di atasnya. Kaki pendengar kebenaran jelas telah menjadi kunci perpaduan keduanya, dengan atributnya yang sangat kuat dan tidak bisa dipecahkan, itu memang media terbaik untuk fusi. Beritahu saya nama Anda, kamu adalah orang pertama dalam hidupku yang dapat mengubahku menjadi bentuk akhirku. Kyumuji menjadi sangat tenang, cahaya ganas berkedip di matanya, tetapi ada juga rasa kematian. Yun Xiao mengangguk, saya merasa terhormat melihat produk alkimia yang begitu hebat, nama saya Li Yun Xiao. Apa, kamu Li Yun Xiao? Mata hijau Kyumuji tiba-tiba berkontraksi dan cahaya hantu muncul, dia segera berkata, tidak heran, Zhen Zhen, tidak heran, Zhen Zhen. Yun Xiao sedikit mengernyit, tidak mengerti apa yang dia maksud, dia menghela nafas dan berkata, pantas saja apa. Saya benar-benar ingin berbicara baik dengan Anda tentang Dao Alkimia, sayang sekali, sayang sekali. Sayang sekali, Kyumuji mencibir, sayang sekali kamu akan segera mati, dan kamu masih ingin berbicara tentang alkimia, jangan khawatir, aku akan memeriksa tubuhmu dengan hati-hati untuk melihat apakah kamu memiliki sesuatu yang layak dimiliki orang tua ini. Wajah Yun Xiao berkedip, dan dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya ketika dia ditatap oleh mata hijau itu, wajahnya tidak berdarah, tapi dia masih memaksakan senyum dan berkata, haha, jangan khawatir, jika aku benar-benar tertangkap olehmu, aku pasti akan menghancurkan diri sendiri, meskipun seni Dao Anda sangat mengesankan, saya tidak tertarik untuk menawarkan diri saya sendiri. Itu bukan terserah kamu, Hidung seperti banteng Kyumuji tiba-tiba bergetar, dan cincin gas putih segera menyembur keluar dari lubang hidungnya, ruang di sekitarnya langsung terdistorsi, dan gelombang suara yang sangat kuat dilepaskan dengan kecepatan yang terlihat. Ruang itu sepertinya didorong terbuka oleh gelombang suara ini, dan terus mengembang. Sebelum gelombang suara tiba, kekuatan datang lebih dulu, jubah dan rambut panjang Yun Xiao berkibar di bawah tekanan. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, tebakan sebelumnya telah dikonfirmasi, hidung seperti tembaga itu adalah hidung binatang Ham. Di antara roh sejati kuno, ada dua roh sejati yang sangat aneh, mereka mengikuti seperti bayangan dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain,
mereka dikenal sebagai binatang buas, Hengha, dan mereka bisa mengambil nyawa orang hanya dengan 2 kata. Meskipun peringkat dia sangat rendah di antara roh-roh sejati, itu masih merupakan keberadaan di alam ilahi 10 penjuru, dan Yun Xiao tidak berani meremehkannya, tapi, dari karakter, Lao Ai, tampaknya tidak sekuat yang dikatakan legenda. Saat dia merasa curiga, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi, dan perasaan buruk muncul di hatinya, tidak baik. Mulut seperti sosis Qiu Muji tiba-tiba terbuka dan cincin gas kuning dimuntahkan, Langit bergetar, dan kekuatan tak terlihat muncul, langsung mengejar gelombang suara kata, keduanya digabungkan, dan rune transparan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di langit, samar-samar terlihat di kehampaan. Aura brutal menyebar, dan seluruh langit tiba-tiba hancur, keempat tiang itu runtuh. Kekuatan menakutkan menghancurkan segalanya saat menyapu ke arah Yun Xiao. Ledakan, sosok Yun Xiao langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan, tidak meninggalkan mayat di belakang. Mata hijau Qiu Muji berkedip dan dia dengan dingin berkata, kamu ingin melarikan diri. Kota Fengling akan menjadi tempat di mana nasib surgawimu berakhir. Dia mengangkat lengan berbulu emasnya, meraih podao besar, dan menebas di udara. Kekuatan sabar yang menakutkan langsung membelah langit, dan retakan besar yang tak tertandingi muncul di udara, menyebar ke kejauhan dengan kecepatan kilat. Langit di kedua sisi celah terus runtuh, dan sebagai tanggapan terhadap fenomena astronomi, bumi retak dan selokan muncul, kota Fengling terbelah 2, dan hampir hancur total. Banyak seniman bela diri yang lebih lemah bahkan tidak bisa menahan kekuatan sisa dari niat pedang yang turun dari langit, dan tubuh mereka langsung meledak. Tidak jauh dari situ, ruang bergetar, teknik melarikan diri Yun Xiao tidak dapat menahan kekuatan pedang, dan dia terpaksa menunjukkan dirinya, matanya dipenuhi dengan kengerian, dia segera berubah menjadi 10.000 sambaran petir dan berlari ke kejauhan. Untungnya, dia bereaksi cepat dan meninggalkan bayangan, jika dia tertangkap oleh niat mencemooh itu dan melakukan serangan seperti itu, dia akan benar-benar mati di sini. Sekarang situasinya telah berubah, hampir tidak mungkin baginya untuk menang sendiri, selain itu, tujuannya untuk perjalanan ini bukanlah Qiu Muji, selanjutnya, dia telah menyelamatkan Dewa Air dan pembudidaya transformasi dari perut ikan, dia tidak lagi berniat untuk terus bertarung dan dengan cepat melarikan diri menuju susunan teleportasi. Qiu Muji dengan dingin mendengus dan menyingkirkan pedangnya, dengan kepak sayapnya, tubuhnya yang besar menghilang. Apa? Benda raksasa semacam itu bisa berteleportasi. Yun Xiao tercengang, begitu dia muncul di atas susunan teleportasi, kekuatan spasial yang sangat kuat muncul di atasnya. Wajahnya tenggelam dan dia membuang sesuatu tanpa sepatah kata pun. Saat dia mengedarkan energi spiritualnya, pancaran 3 warna terbang, dan puncak ilahi menghantam ruang itu. Ledakan, kemanapun langit tusita 3 warna lewat, ruang itu hancur. Qiu Muji berteleportasi, tetapi bahkan sebelum tubuhnya bisa muncul, dia dihantam oleh kekuatan tak terbatas yang mencegahnya menembus udara. Tidak sopan, dia meraung keras di kehampaan, bulu emas mengangkat bilahnya yang besar dengan kedua lengan dan menebas gunung. Ledakan, kekuatan pedang mengguncang puncak gunung, dan tekanan spiritual yang sangat besar melonjak dengan keras, bergegas ke langit dan bumi. Di bawah serangan balik, tujuan Qiu Muji diubah secara paksa, dan dia muncul 1000 kaki jauhnya dari Yun Xiao. Bersambung,